Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, tadi kan sudah dibentuk kelompok ya, dan juga yang kelompok sehat dan juga kelompok tinggi sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang kelompok cerdas menyampaikan hasil diskusinya tadi tentang apa Pak? Mau Pak? Tentang gimana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Nah, ini Bapak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat videonya ya Pak, biar lebih paham lagi. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Puluh minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepis sakit dan nyeri. Dan saat pecah nyaring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekap erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi, dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya
meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Ya, susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu ibu bidan ya. Saya pingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama, kayaknya ada gimana perasaannya itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, sayanya ini saya pengen nyusuin susu eksklusif sampai 6 bulan. Langsung diparingi. Terus ini menyusui sesering mungkin, nggak usah dijadwal. Tanggal 20 diimunisasi nggih. BCG mangke. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Sampun ya Bapak? Sampun. Ya, tadi di film tadi banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Ya, selanjutnya saya mau bertanya pada bapak-bapak yang ada di sini. Tadi sudah dijelaskan di video ya. Di mana ibu hamil harus melahirkan? Di sini Pak. Di puskesmas atau bidan? Ya, benar sekali. Terus, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Ya Bu, Ya. Ini harus ke puskesmas untuk tahu langkah kedepannya harus gimana. Ya, benar. Jadi setelah ibu melahirkan itu, oh ya sebelumnya ibu hamil itu apa? Kalau melahirkan sebaiknya di puskesmas atau di bidan yang ahli, ya. Terus kalau setelah melahirkan juga wajib periksa, ya, periksa di puskesmas atau bidan juga. Nah, berapa kali ada yang tahu periksanya setelah melahirkan? Belum pernah ya. Belum pernah. Oke. Ini bapaknya, ibunya sedang mengandung ya. Oke. Jadi untuk ilmu untuk bapak-bapak semuanya saya beritahu ya. Setelah melahirkan ibu melahirkan itu paling tidak 3 kali periksa kesehatan setelah melahirkan. Coba dia di sini Pak. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, periksanya di puskesmas atau bidan
minimal 3 kali nggih. Yang pertama itu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Nah, itu pemeriksaan yang pertama. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu di hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu di hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Jadi besok Pak Rizka, Pak Dian, Pak Agung, bila istrinya sudah melahirkan lagi atau yang baru anak pertama, periksanya 3 kali nggih Pak setelah melahirkan nggih. Bapak-bapak bawa buku pintar? Bawa. Ya. Coba saya sampaikan ya, di buku pintar itu dijelaskan ibu harus menghubungi petugas kesehatan jika setelah melahirkan mengalami gangguan atau misalnya bahaya nifas. Nah, bahaya nifas itu ada di buku pintar halaman 16. Ya. Udah ya, bisa disimak, bisa dibaca. Nah, ini Pak, mohon dilihat ini Pak, pintar yang sebelah ini, yang tengah. Ini kita selanjutnya membahas tentang gizi yang baik, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya di film bahwa ketika anak baru lahir langsung didekapkan ke ibunya ya. Tadi namanya apa Pak? Ditambahkan ke ibunya. Inisiasi, Bu. Ya, IMD. IMD, benar sekali Pak Rizka. Tadi yang setelah melahirkan anak langsung ditempelkan di dada ibunya. Itu namanya inisiasi menyusui dini. Nah, itu untuk kehamilan anaknya dan juga kedekatan ibu dan bayinya. Nah, air susu ibu yang pertama kali keluar itu namanya apa Pak tadi di film? Kolostrum. Ya, itu adalah ASI pertama kali yang keluar setelah melahirkan. Nah, biasanya kolostrum itu berwarna kekuningan. Nah, ini saya jelaskan ya. Setelah melahirkan, yang pertama segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau tadi kolostrum. Kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh. Itu memberikan bayinya akan bisa kebal terhadap penyakit. Ya. Terus yang ketiga itu berikan ASI saja sampai bayi usia 6 bulan. Itu disebut ASI eksklusif. Jadi ketika putrane Pak Rizka lahir besok di tetek mawon mboten sah di sekali susu formula. Lebih baik dikasih ASI terus selama 6 bulan. Nah, nanti setelah 6 bulan boleh diberikan susu formula atau makanan pendamping ASI. Kalau lebih baik juga tetap ASI nggih Pak. Kemudian yang keempat ini, ibu menyusui harus memakan makanan yang mengandung berbagai macam kandungan gizi nggih. Ragam kandungan gizi seperti karbohidratnya harus terpenuhi, protein hewaninya terpenuhi, protein nabati, terus sayur dan buah-buahnya bermacam-macam. Jadi Pak Rizka, Pak Dian, Pak Agung yang sedang mengandung dan bisa sudah melahirkan, makanannya dijaga nggih. Berikanlah makanan-makanan yang bergizi tinggi, yang beraneka ragam nggih. Kemudian yang kelima, penuhi kebutuhan air minum ibu hamil, ibu menyusui. Nah, paling enggak itu 12 sampai 14 gelas setiap harinya. Sampai paham Bapak-bapak? Jadi informasi yang kita dapatkan hari ini nanti bisa diserikan ke istri-istrinya jenengan nggih, biar putrane jenengan sehat, istrinya jenengan yang sudah melahirkan juga sehat ya Pak.